Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selo, selamat datang di Selensia Talk. Kali ini kita ada program terbaru dari Selensia di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai dan serius juga bareng-bareng orang-orang yang penting nih. Nah, bener banget. Nah, di episode kali ini nih, Mega, kita ada berbincang bersama dengan Direktur PTPN 8, Bapak Didik Prasetyo. Halo. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul banget Wian, seperti perbincangan kita pagi hari ini, kita ditemani dengan Bapak Didik. Halo, apa kabar Bapak? Semoga sehat ya Pak ya, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Oke nih, Pak, kedatangan kita Selensia ke sini ini ingin mengetahui lebih jauh, lebih dekat bersama dengan Pak Didik. Secara kan Siap. Selensia ini adalah produk lokal, newcomers, gitu kan. Nah, ini juga merupakan anak perusahaan dari PTPN dan juga Kimia Farma nih. Gimana nih Pak, perasaannya punya anak kayak Selensia? Ya, kalau secara pribadi seperti orang-orang kebiasaan ya, orang-orang biasa gitu. Kalau punya anak pasti seneng lah. Apalagi punya anak baru kan pasti seneng ya. Sejalan dengan itu juga ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab yang harus kita jalankan terkait dengan keberadaan dari anak perusahaan kita. Oleh karena itu, kalau menurut saya anak perusahaan kita ini tidak bisa didiamkan saja. Artinya kita harus ada perhatian di sana. Kita harus bantu kalau mereka memang lagi kesulitan. Dan kalau ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan, misalnya dari sisi kinerja anak perusahaan, kita wajib membantu gitu. Sebagai bapak atau pemegang saham kan gitu. Biasanya kan kalau bapak sama anak itu biasanya ininya sudah nggak ada batasan tuh untuk membantu gitu. Oke, ini ngomong-ngomong soal anak perusahaan Selensia nih Pak. Ya. Bapak sebelumnya udah pernah coba belum nih Pak Selensia? Saya ini kemarin kalau tidak salah dikasih sama Pak Dirprot ya, Pak Acep. Waduh, itu sekarang habis saya perlu lagi tuh malahan sekarang. Selensia ini setiap malam selalu sebelum tidur saya selalu pasang ini. Dan itu sangat menenangkan kalau lagi tidur. Cepet banget kalau ini lagi banyak pikiran, saya ada Selensia, ada diinikan begitu apa dimasukkan apa namanya ini? Diffuser. Di diffuser ini begitu keluar asapnya itu langsung bau aromaterapinya langsung membuat hati tenang. Hati tenang. First impressionnya hati tenang ya Pak. Banyak masalah hilang gitu saja. Masalah kan PTPN Pak. Lagi ngurusin PTPN banyak, begitu saya mencium aroma Selensia langsung stres gitu. Langsung kayak gitulah. Tenang gitu ya. Bukan lebih kan itu, memang benar gitu. Gitu. Apalagi istri saya pasti ini banget tuh, lebih seneng lagi gitu. Biasanya Bapak pakai varian yang apa? Kemarin Pak? variannya yang agak aromaterapinya apa ya? Eukaliptus bukan, kayak serai ya? Yang apa itu? Lemongrass. Lemongrass. Yang lemongrass. Bapak, gitu. baik Bapak, aku Ya. mau nanya-nanya lagi kan ini santai ya Pak ya? Boleh. Santai nih Pak, aku mau nanya-nanya. Kita ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia selalu menggencarkan sebuah kampanye cintai produk lokal, Nah, sebagai PTPN 8, induk perusahaan dari PT Sinkona Indonesia Lestari, apa sih harapan Bapak untuk produk Selensia ini sebagai produk lokal sekaligus newcomers yang tak kalah saing dengan brand-brand dari luar? Ya, sebagai induk perusahaan PT Sil yang memproduksi essential oil gitu ya, tentunya saya sangat berharap essential oil ini bisa mendunia gitu. Amin. Bisa mendunia karena pasar essential oil menurut saya ini perlu kita kembangkan juga ya dari sisi internal kita nih, si Sil ini ya. Ini produk baru.
produk baru, sehingga kalau mau memperkenalkan di pasar kita harus kerja keras. Jadi kerja keras. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita harus benar-benar memahami selera pasar kayak apa. Selera pasar menginginkan produk esensial ini seperti apa sih, dari sisi aromanya, dari sisi tampilan, kemasan, dari sisi kemudahan, dari sisi price barangkali. Itu yang harus kita kenali supaya kita bisa masuk pada saat yang tepat gitu. Jadi kayak PTPN 8. PTPN 8 sekarang lagi mengeluarkan produk baru, sirup Walini Tea. Wow. Sirup tea merek Walini, yang dimana biasanya kan pakai orang minum teh itu kan pakai celup. Nah, sekarang kita kenalkan pakai sirup. Saya mau lihat, boleh ya Pak? Boleh. Oke, ini boleh. ada rasa leci. Jadi Leci. ini sebenarnya teh tapi rasa leci gitu Pak? Iya, iya, Oh, iya. Kan banyak sekarang es lychee tea kan Lychee gitu. tea, Nah, ini tinggal dikasih es, kita ini langsung bisa jadi. Oke, ini jadi kita tuangkan terus kasih air lagi gitu ya Pak? Air sama lebih dingin, ya, kalau diminum dingin lebih enak. Oke. Gitu. Buat buka Gitu. puasa mungkin ya Pak ya? Aduh, buat saya. Gitu. Berarti Pak, kita juga sebagai pembisnis Iya. yang bersaing di era modernisasi atau era globalisasi tidak bisa membendung juga perubahan-perubahan yang ada ya Pak ya berarti? Iya, iya. Berarti kita harus mampu bersaing bagaimanapun caranya untuk bertahan gitu. Jadi kita harus siap untuk berubah. Change. Kalau ini biasanya suka dengar change or die. Iya, Bu. Berubah atau mati. Kan gitu. Kalau kita nggak berubah mengikuti perkembangan zaman gitu, karena eranya era disruption, kita mesti lakukan perubahan sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. Apa yang diinginkan pasar? Apa yang diinginkan pasar, terutama karena pasar itulah modal utama bagi kita untuk jalannya perusahaan. Betul. Ngapain kita memproduksi barang tapi tidak bisa kita jual, karena ini yang jadi ininya adalah kalau bahasa sekarang cuan. Nah, gitu kan? Betul. Kita memproduksi ada cuannya nggak? Ya. Kan gitu. Oleh karena itu kita cari riset pasar, ada cuannya baru kita produksi. Gitu. Oke. Ini kita tadi ada bahas Walini, terus Ada. juga Silensia, Iya. yang mana memang kita berinduk ya dari PTPN dan Kimia Farma ya Pak. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal PTPN ini kan sudah berdiri sejak tahun 1958 yang lalu, artinya sudah 64 tahun berdiri ya Pak. Iya, Boleh iya. dong Pak cerita sedikit perkembangan PTPN dari masa ke masanya, kan pasti berubah-ubah tuh, Pak. Iya, ya. Jadi PTPN ini sebenarnya secara resminya tadi sejak berapa tadi? 58. Padahal sebenarnya ini sejak zaman Belanda sudah ada gitu. Contoh untuk PTPN 8 sendiri, ada salah satu kebun kita itu yang sudah berdiri sejak 1896, yakni kebun Malabar. Oke. Kebun Malabar, kebun teh Malabar itu sudah didirikan, sudah ditanam di sana itu sejak tahun 1896 oleh Bosca, KAR Bosca. Makanya di sana masih ada peninggalannya, Ada rumah rumahnya, Pak. Bosca ya. Tahu, Pak. Sekarang jadi Icon juga, tempat Pak. wisata kita di sana. Lalu yang di Parakan Salak juga ada peninggalan dari Hole gitu. Itu juga tahun 1890-an di situ. Nah, cerita dari masa ke masa memang PTPN ini ada pasang surutnya gitu. Dulu mungkin di zaman-zaman masih belum banyak penduduk begitu ya, belum banyak masyarakat, teknologinya ini mungkin PTPN sangat-sangat feodal. Sangat-sangat feodal. Jadi kalau lihat biasanya kan orang-orang perkebunan, kalau lihat orang yang bekerja di perkebunan melihat topinya ibarat identik dengan topi yang bulat, terus ini kayak company lah begitu ya, karena memang sejak zaman Belanda, dan itu tradisi itu bertahan sampai kira-kira di era tahun 90-an. Begitu era disruption itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan budaya feodal ya, budaya feodal itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu saat ini teman-teman dari PTPN melakukan transformasi
salah satu contoh kemarin yang di beberapa media sosial, barangkali media online, transformasi yang dianggap berhasil oleh Kementerian BUMN adalah transformasi yang dilakukan oleh PTPN Group. Dengan transformasi EBITDA, dengan transformasi EBITDA-nya ya, itu program-program yang terkait dengan transformasi itu benar-benar dikawal sehingga dari rugi tahun 2020 itu rugi hampir 1,5 triliun menjadi laba 4,6 triliun saat ini 2021 gitu. Jadi suka dukanya banyak gitu. Saya lihat PTPN sekarang sudah berubah sekali, sudah tidak lagi berorientasi feodal, sudah sekarang ini sudah sangat berubah mengikuti era yang saat ini, era disruption gitu. Itu salah satu contoh ya. Inilah kita kasih kan PTPN 8 kalau ini biasanya memproduksinya kan teh bulk, teh apa yang dalam kemasan 50 kiloan yang gitu. Nah sekarang kita coba lari ke industri yang langsung ke konsumen gitu. Karena selera pasar sudah berubah. Kita harus ngikuti pasar gitu. Itu. Berarti inovasi juga sangat penting ya Pak ya dalam dalam perkembangan zaman, dalam persaingan yang semakin sengit mungkin ya Pak ya. Betul. Kalau saya melihat apalagi ini nih di industri kita ini ya, essence oil ya, yang itu peran research and development sangat penting di dalam kita menentukan arah pengembangan dari perusahaan ke depan gitu. Misalnya produk-produk apa sih yang harus kita munculkan. Kita munculkan. Sekarang ini mesti ada riset pasarnya. Pasarnya ini sekarang ini lagi kemana? Ya, kenapa saya bikin teh sirup? Karena saya melihat pasar ready to drink tea itu di Indonesia itu naik 4% setiap tahun dari 2005 sampai 2018. Ini cukup besar. Namun bukan dalam bentuk yang langsung siap minum. Karena kalau siap minum di sana sudah banyak. Pemainnya sudah banyak. Jadi kayak Mayora dengan pucuk teh harum ya, daun teh pucuk teh ya. Pucuk teh, kemudian ABC dengan Nuti, lalu Coca-Cola dengan Fresh Tea dan teh kita. Ini kita kalau masuk di situ babak belur. Gitu. Oleh karena Jadi itu mencari yang ini ya Pak. Ini yang di teori manajemen itu yang blue ocean. Teori pemasaran yang blue ocean yang belum banyak orang masuk. Kalau kita masuk di red ocean, babak belur, berdarah-darah kita pasti di situ. Oleh karena itu di sini mungkin yang sirup tea. Tadi saya lagi ngobrol sama teman-teman baru kita yang memproduksi ini di sini. Baru sirup teh belum ada. Ini kayak marjan kan sirup-sirup yang lain itu kan sirupnya marjan tuh coconut, melon, teh belum ada. Iya. Adapun kalau misalkan teh serbuk ya Pak ya, belum pernah. Teh celup ya, celup atau itu teh seduh. Iya betul. Jujur saya juga belum pernah ngelihat. Belum ya? Iya sirup teh gitu kan bentuknya kan sirup gitu. Wah luar biasa sekali. Ini kalau misalkan selain teh sirup seperti ini, PTPN juga ada lagi nggak sih Pak bisnis-bisnis yang sifatnya retail gitu, yang langsung ke masyarakat? Ya di kita sih ya, retailnya hanya teh karena produk sawit sama karet itu tidak retail. Sawit kan kita jualan CPO itu sifatnya bulky, karet juga sama sifatnya bulky, nggak ada yang dijual retail. Jadi kita belum punya industri hilir di karet maupun di sawit. Kita baru punya industri hilir yang langsung retail itu ke produk teh gitu. Baik Bapak, jadi sekilas-kilas saya baca nih Pak di internet mengenai bisnis dari PTPN itu sendiri. Banyak juga ya Pak, ternyata bukan cuma teh saja. Kalau tadi misalkan berbicara retail, ini kita ngomong selain retail ya Pak ya. Apa saja sih portofolio bisnis dari PTPN itu sendiri? PTPN 8 ini produk yang dikelola, komoditas yang dikelola itu adalah yang pertama teh. Itu ada sekitar luasan hampir 20.000 hektar. Yang kedua itu sawit, kelapa sawit itu luasnya hampir 21.000 hektar. Yang ketiga itu karet juga sekitar 18.000-an hektar gitu. Dari ketiga produk ini, komoditas ini kita banyak memenuhi sebenarnya. Khusus untuk teh ini ada
ada untuk kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor gitu. Nah, untuk yang CPO ini juga ada, kita di dalam satu grup di PTPN. CPO sama karet ini dijualnya melalui grup PTPN. Jadi hasilnya sekarang CPO kan karena sekarang ini ada berbagai macam isu di pasar internasional, harga CPO sekali tinggi banget. Sekarang itu mungkin sekitar 15 sampai 16 ribuan per kilo untuk CPO. Nah, untuk yang karet juga ada perkembangan juga dengan fenomena terjadinya pandemi ini, jadi ada bagus juga di harga komoditas ini. Saya nggak ngerti juga ini gitu ya. Nah, lalu selain 3 komoditi yang kita kelola, kita ada juga komoditas lain ya. Ini yang tadi saya sampaikan, ini ada unit industri hilir, industri hilir teh. Lalu ada juga kita unit agrowisata, karena di hampir setiap areal kebun tehnya PTPN 8 ini ininya indah-indah kan gitu ya. Iya, Pak. View-nya bagus, lokasinya di gunung kan gitu. Dan itu kita manfaatkan untuk kita explore keindahan alam itu sebagai satu unit bisnis agrowisata di situ. Selain agrowisata tadi, kita mau balik lagi nih Pak ke retail. Nah, ngomong-ngomong soal teh Walini, ini awal mulanya muncul Walini sampai turun ke masyarakat, bahkan sampai kita lihat di pasaran minimarket banyak sekali nih teh Walini. Itu gimana Pak awal munculnya Pak? Jadi Walini ini adalah nama dari kebun, salah satu kebun kita yang ada di daerah Kabupaten Bandung, di Pengalengan atau di Ciwidey, Ciwidey ya. Di Ciwidey sana nama kebunnya nama Walini. Dan kebetulan produknya ini dikenalkan ke pasar, ini banyak peminatnya. Ada kita itu punya Walini, Golpara ya, Golpara, sama ada satu lagi saya agak lupa. Jadi yang Golpara ini juga produk kita, itu mencerminkan kebun. Kebun, jadi ini adalah teh dari Walini, kebun Walini. Nah, begitu ini yang dikenal masyarakat ini Walini, maka kita bentuklah mereknya Walini, karena yang pasar itu banyak minta itu. Gitu. Kayak semacam berubah nama atau masih ada dengan nama Golpara Pak? Golpara masih punya kita, Golpara masih ada, Walini masih ada gitu. Dan produk-produk teh kita seluruh dari berbagai kebun kita, karena di industri hilir ini kita punya Walini, ya kita menjadi produk hilirnya bentuk namanya adalah Walini gitu. Berarti Pak gini Pak, berbicara dari sudut pandang atau brand image, Walini sendiri ingin dikenal sebagai brand teh seperti apa? Saya sudah menulis di internal kita. Saya minta teman-teman, saya nyebutnya orang-orang PTPN 8, karyawan PTPN 8 itu eaters. Jadi delapaners. Kalau di bahasa Indonesia delapaners, tapi lebih mudah kita ini kan eater, dari 8 kan gitu bahasa Inggris. Eater ini saya ingin mengimani bahwa teh adalah Walini. Teh adalah Walini. Gitu. Teh, semua teh itu saya minta mereka mulai sekarang sudah mengimani bahwa seluruh teh itu adalah Walini. Sehingga dalam mindset mereka, kalau kita minum teh berarti kita minum pasti produknya Walini, mereknya pasti Walini gitu. Nah, setelah itu baru kita bilang bahwa PTPN 8 adalah teh. Gitu. Jadi saya minta teman-teman di sini itu menanamkan dalam dirinya bahwa PTPN 8 adalah teh dan teh adalah Walini. Jadi identik dengan PTPN 8 adalah Walini berarti. Jadi itu untuk menginternalisasi supaya brand Walini ini semakin kuat khususnya di internal dulu. Oke, gitu. Ini sebenarnya cukup dalam ya Selo, soalnya kan memang penerapan brand di masing-masing dari dalam diri kitanya sendiri, mulai dari
kalau inget teh ya Walini gitu, Iya, dari iya. kita orang-orang PTPN-nya pun bahwa setiap teh ya pasti Walini, minum Iya. teh ya pasti Walini. Iya. Mungkin kalau kita Silencia aromaterapi ya pasti Silencia. Silencia, itu mesti Silencia, so, gitu. apapun produk aromaterapi orang kenalnya harus Silencia, Silencia, gitu. Kayak sekarang air mineral orang semua taunya Aqua meskipun mereknya beda-beda tuh. Yes. Orang taunya minum Aqua kan, pakai aromaterapi taunya pakai Silencia. Itu yang mesti dikembangkan. Oke. Gitu. Kayak kita minum teh berarti minum Walini. Betul Pak. Nah, seiring perkembangan dengan bisnis di pasaran gitu kan, pasti ada yang namanya kendala ya Pak. Kendala tuh pasti ada aja. Nah, kayak misalkan kemunculan brand-brand teh di luaran sana yang mungkin harganya lebih mahal. Sedangkan kan kalau Walini kan memang produk lokal dan bahkan rasanya pun jika dibandingkan malah kok kayaknya lebih enak Walini, tapi kenapa harganya yang Onoh lebih mahal, yang ini kualitas bagus tapi harganya murah. Apa Pak kendalanya Pak? Salah satu memang kendala yang dihadapi oleh teman-teman di PTPN 8 yang memproduksi teh khususnya, itu salah satunya adalah dari sisi pasar, permintaan pasar kita seringkali kita tidak bisa memenuhi. Tidak bisa memenuhi karena apa? Karena satu di on farm kita, on farm nih maksudnya on farm itu yang di kebun, di hulu itu kita masih perlu banyak pembenahan. Contoh misalnya produktivitas kita dulu untuk daun teh, produksi teh itu masih kurang dibandingkan dengan target yang target itu supaya kita bisa memproduksi produk teh itu dengan harga yang lebih bisa bersaing gitu. Yang kedua, kenapa harganya bisa murah begitu ya? Karena memang kita lakukan berbagai macam efisiensi di beberapa tempat di situ ya. Untuk produk teh Walini, namun ada juga ini kan kita juga ada cari segmennya. Walini ini terus terang, yang Walini dibandingkan dengan Yellow Tea kita lebih mahal sedikit, 1000 perak. Kita jual di harga 18.000, Yellow Tea 17.000. Tapi banyak permintaannya karena segmen pasarnya memang menengah ke atas di situ. Ada produk menengah ke bawah yang sampai saat ini memang belum kita gencarkan pasarnya. Yang kita gencarkan adalah pasar-pasar yang sudah tradisional sekarang ini menikmati Walini Tea. Nah, tadi kembali ke yang tadi persoalan di hulu ya, yang di hulu yang di on farm, selain produktivitasnya rendah, kita juga tanaman teh ini tanaman sejak zaman Belanda. Sampai saat ini belum ada yang diperbarui. Jadi tanaman itu umurnya sudah ratusan tahun. Jadi ini yang menurut saya ke depan barangkali kita harus bisa lakukan peremajaan supaya produk-produk teh kita ini dengan teknologi baru, varietas yang baru, mungkin produktivitasnya lebih tinggi dengan kualitas yang juga tetap baik gitu. Itu yang tantangan dan kendala kita ini memang terus terang salah satu kendala eksternal ini tingginya impor teh yang dari Vietnam. Padahal sebenarnya kalau kita ikut World Trade WTO organisasi ya, WTO itu masih memungkinkan impor teh ini diberikan semacam tarif gitu ya. Tarif impor kita ini kan cuma 20% gitu sampai saat ini. Kita pengen usulnya sih kalau untuk yang produk-produk teh yang dari Vietnam yang diimpor ini kita kalau bisa naikkan menjadi 40% karena di India saja kita masuk impor mereka mengimpor teh atau ada teh dari luar itu tarifnya sampai 114%. Karena mereka bisa dengan ini mereka melindungi industri nasional mereka, industri teh nasional mereka. Artinya pemerintah bisa menerapkan tarif sepanjang masih bisa di cover oleh World Trade Organization gitu. Nah, gitu. Ya. Oke Pak, jadi gini Pak, seiring dengan modernisasi dan pertumbuhan bisnis yang semakin menantang di era disrupsi ini,
disruption kali ya. Ya, itu apa? Disruption. Apa saja nih Pak jurus dari Bapak agar produk lokal menang bersaing di pasaran? Ya, tanda-tanda dari era disruption itu yang pertama itu selera pasti berubah, selera pasar itu berubah. Ini yang harus bisa kita ikuti. Selera itu baik dari sisi rasa ya kalau untuk teh, dari sisi harga, dari sisi kemudahan untuk mendapatkan aksesibilitas gitu, dan dari sisi tampilan gitu. Orang-orang sekarang era disruption ini kan yang memulai ini generasi milenial nih, gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan, menyesuaikan kondisi dari yang sekarang ini berubah. Jadi sudah mulai IoT, semua harus berbasis dengan internet, kan IoT Internet of Things ya. Jadi era disruption sudah mulai harus memanfaatkan teknologi informasi. Jadi di kami ini juga misalnya untuk on farm juga kita harus mulai sekarang ini melakukan pemupukan melalui drone, pemanfaatan drone. Jadi kita memupuk pakai drone gitu, tidak lagi pakai bawa orang gitu ya, gitu pakai drone yang lebih mempermudah supaya ininya harga pokok kita juga bisa kita tekan, karena pasar disruption itu pasti minta barangnya kualitasnya bagus, mudah didapat, harganya murah. Bila perlu gratis, kan gitu. Nah, oleh karena itu tantangan yang harus kita hadapi di sini adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan biaya produksi kita semaksimal mungkin agar kita bisa menciptakan produk-produk yang dari sisi kualitas bagus, dari sisi harga murah. Gitu. Dari sisi aksesibilitas gampang diambil, gitu, gampang didapat. Ya memang mau nggak mau kan kita harus melakukan itu. Kalau nggak, ya siapa yang mengira misalnya Mbak era disruption Giant tahu-tahu tutup? Siapa yang mengira Matahari sekarang di mal-mal mungkin sudah nggak nampak lagi batang hidungnya kan? Yang ada mungkin Uniqlo. Di mal-mal kan Uniqlo. Kenapa mereka Uniqlo masih bisa bertahan? Karena ada dukungan dari K-pop. Ya, pasar sekarang harus saling kolaborasi tuh. Influencer. Ada kolaborasi, ada K-pop yang lagi terkenal di situ, Uniqlo masuk di situ. Makanya yang dipakai adalah bintang-bintangnya K-pop, gitu. Terus siapa yang menyangka bahwa Kodak hilang? Kodak. Ya Pak, kayak kamera gitu. Kamera Kodak yang pakai film, klise gitu. Pakai klise kan hilang itu sekarang, udah nggak ada. BlackBerry juga hilang gitu, karena mereka apa? Kata yang bahkan pernyataan CEO BlackBerry-nya yang paling terkenal Nokia ya gitu, Nokia itu tidak melakukan apa-apa tapi kok bangkrut, ya, karena mereka tidak bisa melihat pasar, menurut saya. Oleh karena itu esensial juga kita teman-teman di esensial, saya minta tolong amati pasar, gitu. Jadi kalau kita nggak ikut pasar berubah, kita harus ikut berubah. Nah, kalau misalkan bahas tentang inovasi nih Pak, kan anak muda sekarang milenial juga turut menjadi apa ya namanya penentu kebijakan, betul ya Pak? Inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Teh Walini ini mungkin untuk bersaing di pasaran nih Pak? Salah satu tadi ya kita sudah keluarkan produk sirup tea. Ini berbeda sama sekali dengan pasar teh yang ada. Kemudian yang kedua di sisi hulu, saat ini kita sedang jajaki penggunaan CNG. CNG yang biasanya kita kalau untuk di pabrik itu menggunakan wood pellet, ya. Sekarang ini kita coba pakai gas CNG supaya produk yang kita hasilkan ini lebih ramah lingkungan dan harganya pun tidak jauh beda, harga pokok produksinya itu tidak jauh beda. Syukur-syukur dengan pemanfaatan gas yang dikompakkan ini utilitas pabrik kita jadi meningkat karena suhunya relatif konstan.
Kalau pakai yang dibakar, wood pellet dan lain sebagainya, ini kan berbahan bakar dari sumber daya alam nih. Sumber daya alamnya ini adalah dari bahan bakarnya adalah dari kayu, kayu yang diproduksi menjadi wood pellet gitu. Wood pellet ini suhunya ini mungkin kurang konstan dibandingkan dengan kalau kita menggunakan gas. Gitu. Sehingga kalau suhunya konstan, gas itu suhunya konstan, turnover dari pengeringan teh ini bisa lebih cepat. Jadi produksi kita bisa meningkat lebih besar lagi. Itu salah satu inovasi yang kita ini kan. Turut mendukung ya. Turut mendukung untuk mempercepat proses pengolahan teh gitu. Gitu. Terakhir nih Pak, ya. Apa pesan Bapak untuk viewers nih, ini khususnya UMKM sebagai usahawan produk lokal yang ingin terus mengembangkan bisnisnya di pasar domestik bahkan hingga luar negeri atau mancanegara? Jadi kalau pesan saya gitu ya, ikutilah selera pasar gitu. Pasar maunya apa, kalau bisa kita ikuti karena percuma kita memproduksi barang tapi kita tidak bisa menjual, ya kan gitu, tidak bisa menjadi cuan lagi, gitu. Itu kan gitu. Betul. Kemudian yang kedua tentunya untuk bisa mengikuti pasar kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan terutama di bulan puasa ini kita harus kerja ikhlas kan gitu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas gitu. Yang ketiga tentunya buka mindset. Mindset kita ini jangan lagi menggunakan fixed mindset, tapi gunakanlah growth mindset. Growth mindset itu kita mengembangkan selalu inovasi, kita pengen mencari yang lebih baik. Pola pikir yang inovasi gitu ya, dengan inovasi itu kita ingin selalu mencari hal-hal yang lebih baik lagi, tidak hanya berhenti pada saat sekarang gitu. Wah, Selo dan juga Eggters ya Pak? Eggters. Selo dan Eggters kita. Oh, panggilannya Selo ya? Iya, Selo. Selovers nih Pak. Selover, oh iya. Oke, hari ini kita dapat insight banyak banget nih mengenai 3 jurus jitu bagi produk lokal ala Bapak Didik Prasetyo. Yaitu yang pertama adalah Mengikuti pasar. Mengikuti pasar. Jadi mengikuti tren ya. Apa yang dibutuhkan masyarakat seperti itu ya Pak. Iya. Dan yang kedua ini adalah ada kerja keras, kerja cerdas dan juga kerja ikhlas ya Pak. Dan juga yang ketiga adalah inovasi tentunya. Oke deh, terima kasih sekali Pak Didik atas waktunya. Kita dapat insight banyak sekali dan juga mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk Selo dan juga Eggters yang mungkin punya bisnis atau UMKM mungkin ya Pak. Iya. Oke, mungkin cukup sekian Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, oke. Mungkin saya Mega. Saya Wina. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Silencia Talk berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.